diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Baik, di sini kita ketemu lagi di materi ekonomi terkait dengan masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi, masalah ekonomi modern terdiri dari 3 pokok permasalahan. Yang pertama yaitu barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, atau biasa dikenal dengan what. Yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksi barang tersebut, atau bisa dikenal dengan how. Dan yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi, atau bisa dikenal dengan for whom. Berikutnya yaitu sistem ekonomi. Pengertian dari sistem ekonomi adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun fungsi dari sistem ekonomi yang pertama yaitu sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi barang. Yang kedua yaitu sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi untuk dibagikan kepada anggota masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pembagian sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Dan yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal atau pasar. Dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Dan yang keempat yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian merupakan sistem
yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan ataupun instansi di negara tersebut. Perbedaan sistem ekonomi yang satu dengan yang lainnya yaitu terletak pada bagaimana cara sistem tersebut mengalokasikan faktor produksinya. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu sistem ekonomi apa yang dianut oleh negara Indonesia? Ya, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Maka, setiap nilai dalam ideologi Pancasila bangsa Indonesia harus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila, yang pertama yaitu kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekerabatan. Yang kedua yaitu cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum. Kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila yang pertama yaitu pengelolaan ekonomi merupakan usaha bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat. Dan yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas individu dapat dikembangkan tanpa melanggar kepentingan umum. Selanjutnya yaitu kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu daya kreasi dan inovasi masyarakat bisa mati karena negara mendominasi perekonomian. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan sangat lambat dikarenakan harus menyesuaikan dengan kepentingan bersama. Dan yang ketiga yaitu proses perekonomian menjadi tidak efisien karena proses demokrasi cenderung lama. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan? Ya, saya kira kalian sudah memahami materinya. Baik, sekian dulu pemaparan materi dari saya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Tetap jaga selalu kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.